warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Fatihah sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang dengan nomor induk dosen 0611046503. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di program sarjana keperawatan ini adalah keperawatan maternitas dengan untuk semester 3 dengan kode C3005P. Adapun beban SKS-nya adalah 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah keperawatan maternitas membahas tentang konsep maternitas yang meliputi konsep reproduksi, remaja, konsep antenatal, konsep intranatal, konsep postnatal, serta evidence-based practice yang terkait dengan keperawatan maternitas. Profil lulusan program sarjana yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah care provider, komunikator, hingga research. Untuk mencapai profil yang diharapkan, rencana pembelajaran dikelola dengan menggunakan metode ceramah, discovery learning, small group discussion, role play, dan literature review yang diharapkan dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menyelesaikan target capaian pembelajaran. Adapun bahan kajian pada mata kuliah adalah konsep remaja, asuhan keperawatan antenatal, asuhan keperawatan intranatal, asuhan keperawatan postnatal, serta adanya literatur review sebagai dasar evidence-based practice dalam menerapkan praktek asuhan maternitas di lapangan. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas mingguan, tiap CPMK, serta nilai sikap. Akhir pembelajaran diadakan ujian akhir semester dengan proyek yang kita bentuk rubrik untuk digunakan dalam mengukur kemampuan mahasiswa. Beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran ini adalah hasil penelitian dan pengabdian yang saya lakukan bersama dengan rekan-rekan dosen, serta buku referensi yang saya susun secara capster bersama dengan rekan-rekan dosen yang lain, yaitu tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan wanita. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mata kuliah keperawatan maternitas untuk mahasiswa semester 3 sarjana keperawatan. Berikut cuplikan pembelajaran dari proses pembelajaran secara tatap muka di kelas. Alhamdulillah, sehat semua ya. Siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang persalinan, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang absen hari ini? Ada semua ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang konsep kehamilan pada ibu, di mana seorang ibu itu pada fase-fase kehamilan itu dibagi menjadi 3. Siapa yang masih ingat? Christine? Yang pertama intranatal, oke. Antenatal dulu ya. Antenatal, kemudian intranatal, postnatal. Ya. Jadi itu tahapan-tahapan ibu hamil. Kemarin kita sudah membahas tentang antenatalnya. Tahapan yang kedua dari seorang ibu itu adalah
intranatal. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah nanti mahasiswa mampu memahami tentang konsep intranatal dan bagaimana Anda mampu untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menolong persalinan pada fase intranatal. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana konsepnya tentang persalinan sebelum kita praktek. Nah, apa itu persalinan? Persalinan adalah proses mengeluarkan hasil konsepsi. Hasil konsepsi kemarin sudah kita bahas pada fase antenatalnya. Apa itu konsepsi? Dimas? Ya. Konsepsi adalah, ayo siapa yang bisa bantu Dimas? Ayo, Tina, silakan Tina. Ya, pertemuan sel telur dengan sperma. Pertemuan sel telur dengan sperma, di mana perkembangan pada fase antenatal dari sel telur dan sperma ini akan membentuk nanti adanya apa, Rizka? Janin. Kemudian adalah apa lagi? Ada plasenta, ada air ketuban, ada selaput air ketuban. Itu adalah semua bentuk produk kehamilan. Persalinan adalah mengeluarkan produk kehamilan kepada ibu yang sudah cukup bulan dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Kenapa dikatakan bahwa produk kehamilan itu bisa lewat jalan lain? Ada dengan cara di operasi atau diseksi sesta. Itu adalah definisi dari persalinan. Ada beberapa macam. Intinya adalah persalinan itu keluarnya kehamilan. Namun ternyata keluarnya produk kehamilan itu ada waktu-waktunya. Kadang-kadang seharusnya produk kehamilan itu keluar setelah usia kandungan 40 minggu maksimal. Yang sering terjadi adalah 38 minggu. Ternyata ada yang 12 minggu sudah keluar, 16 minggu sudah keluar, dan lain sebagainya. Sehingga tahapan-tahapan pengeluaran produk kelahiran itu ada beberapa istilah, yaitu ada istilah abortus, parvus immaturus, parvematur, matur, dan postmatur. Abortus adalah kehamilan yang keluar pada usia sampai 22 minggu. Setelah 22 minggu sampai usia 28 minggu, yang 22 minggu sampai 28 minggu kita sebut dengan parvus immaturus. Dari 28 minggu sampai 37 minggu kita sebut dengan prematur. Nah, yang kita harapkan adalah pada yang matur, yaitu usia 37 sampai 40 minggu. Sedangkan lebih dari 40 minggu kita sebut maksimal sampai 42 kita sebut dengan postmatur atau sinopinus. Ya, kita lanjutkan tadi kita masuk ke fase persalinan. Fase persalinan itu dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama kita sebut dengan fase kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Apa batasannya? Kala 1 ini batasannya adalah mulai dari pembukaan septik sampai pembukaan 10. Sedangkan untuk kala 2, batasannya adalah mulai pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Sedangkan untuk kala 3, dari bayi lahir sampai lahirnya plasenta,
Kala 4, setelah lahirnya plasenta kita tunggu 2 jam postpartum. Itu fasenya. Nah, kita akan memulai dari fase yang pertama. Kala 1, karena kita kala 1 nanti akan kita mulai dari his sampai pembukaan lengkap, karena nanti kita akan masuk ke praktek, kita langsung pada kala 2. Kala 2 persalinan dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Sebelum kita nanti mempraktekkan, saya sampaikan dulu ke Anda bagaimana proses kelahiran bayi. Bahwa bayi ini tanda-tanda kalau kala 2 itu sudah mulai his teratur, setiap 5 menit akan muncul lagunya his, kemudian intervalnya 2 menit sudah kenceng lagi, lamanya untuk lama dari his itu semakin lama semakin bagus untuk proses kelahirannya. Ya. Kemudian durasi daripada nyeri 50 sampai 70 detik. Rasa ingin meneran sudah dirasakan oleh ibu. Kemudian kita kalau misalnya melihat pada ibu yang mau bersalin, itu di alasnya itu sudah mulai berbuka. Pernah lihat ayam mau bertelur? Seperti itu kondisinya. Nah, itu berarti kita sudah mau masuk ke kala 2. Kemudian pada saat kita melakukan vagina dosage itu terdapat pembukaan lengkap. Kira-kira perjalanan untuk kala 2 ini jangan lebih dari 1 jam. Okay? Kalau mungkin biasanya setengah jam sudah terjadi. Prosesnya pada saat proses persalinan ini, kalau saya perlihatkan pada bayi ini yang ada di dalam kandungan ibu, posisi bayi yang sebelumnya adalah dia menghadap ke janin seperti ini. Ya. Kemudian pada saat mau bersalin, dia akan mengalami rotasi atau mutar. Kepalanya mutar seperti ini, dengan harapan apa? Nanti kepala ini akan mudah untuk keluar melalui cervix. Ya. Setelah bermutar atau kita sebut dengan engineering, ya, dia akan turun karena ada kontraksi, turun ke dengan adanya kontraksi turun sehingga cervix itu terbuka. Nah, begitu terbuka lengkap, kontraksi atau oksitosin tadi akan mendorong, kemudian kepala ini nanti akan memutar, kemudian terjadi engineering, kemudian terjadi proses discharge. Setelah discharge, dia akan keluar lewat vagina untuk melihat ke panjenengan. Ini yang kita sebut dengan proses asinkritismus. Kemudian dia akan melakukan fleksi. Fleksi itu dalam melihat siapa yang melahirkan. Oh, Mbak Rizda itu yang melahirkan. Iya, Mbak Rizda ya. Kemudian setelah engineering, setelah fleksi seperti ini, lihat posisinya. Kalau posisi seperti ini, baru nggak akan bisa lahir. Sehingga dia akan kembali lagi. Ya, kembali yang kita sebut dengan putaran aksi. Nah, kalau sudah kembali seperti ini, kita lakukan memakai celebek. Saya minta tolong satu untuk membantu saya ya, karena ini bukan pasien asli, jadi harus ada yang mendorong. Jadi, bagus. Kita pasang celebek.
Kemudian kita posisikan pasien dorsal reguler. Kedua kaki kita tekuk. Sebelum kita menggunakan handscoon, siapkan semua alat-alat yang akan kita pakai. Di sini ada tempat plasenta ini, ya, tempat plasenta yang akan kita pakai. Kita buka dulu. Kemudian bengkok. Ada dua bengkok ini kita siapkan dulu. Setelah itu baru kita membuka peralatan yang akan kita pakai dan membuka handscoon. Handscoon ini dilipat dalam ya, sehingga kita bebas untuk memegang, jangan memegang yang luarnya. Kita cari ibu jarinya, jangan sampai keliru, nanti kalau keliru agak susah. Nah, caranya seperti ini ya. Oke, kita pegang yang luarnya. Kalau sudah, ini bebas untuk memegang mana aja. Pastikan jarinya masuk sehingga tidak tertumpuk di satu jari handscoon. Susah lagi ya. Oke. Setelah itu kita siapkan duk. Ada dua duk di sini. Duk yang satu kita taruh di atas simfisis. Duk yang satu kita taruh di perineum dengan cara kita ketok sedikit. Karena akan kita gunakan untuk memegang perineum. Oke? Setelah itu, perhatikan kedua tangan kita. Tangan kiri ada di atas simfisis. Tangan kanan menahan perineum. Tujuannya apa? Agar perineumnya tidak jebol. Karena kita tahan. Oke? Kemudian kita pimpin persalinan pada saat ibu kencang. Sekali lagi pada saat ibu kencang. Jangan sekali-kali Anda meminta ibu mengejar pada saat kondisi kontraksi uterus tidak ada. Karena itu akan menyebabkan benturan kepala di vagina. Nanti akan terjadi udin vaginanya. Ya. Jadi kita minta, ayo Bu, napas panjang, yuk, tarik terus. Oke. Ini tadi ya posisi yang sudah saya tunjukkan tadi dengan yang pertama tadi terjadi evulsi yaitu turun. Ini posisinya sudah engineering. Kemudian dia terjadi rotasi ya. Kemudian rotasi. Setelah rotasi dalam, dia akan keluar, akan terjadi defleksi atau fleksi. Melihat siapa yang ngomong. Oh, Mbak Nisda di situ ya. Ya, Mbak Nisda. Kemudian setelah defleksi, dia akan mengalami rotasi kembali seperti semula. Perhatikan, ibu diminta untuk tidak mengejar kalau sudah seperti ini. Tangan kita yang kiri ada di bawah, yang kanan ada di atas. Yang pertama kita lakukan adalah untuk menurunkan bahu atas keluar dengan cara menarik ke bawah. Bawah kita tarik ke atas. Dia akan mengalami effusi atau keluar keseluruhan. Nah, kalau sudah keluar, kita taruh di atas perut ibu. Ya. Nah, setelah itu, perhatikan tali pusatnya.
Ini kita frame 2 ya. Kita frame yang pertama 5 cm dari tali ke umbilikus. Kemudian setelah kita frame, kita tarik ke bawah. Kemudian kita pasang frame yang kedua. Kemudian setelah itu kita gunakan tangan kiri kita untuk menahan frame 1 dan 2 ya di atas tangan kita. Kemudian baru kita frame. Alhamdulillah tadi ini ya perineumnya sudah kaku sehingga tidak kita lakukan episiotomi. Nah, setelah itu baru kita lihat outcome score-nya, kita cek. Ya. Kita kasihkan ke perawat untuk dilakukan perawatan lebih lanjut ya, kita lihat. Kemudian selanjutnya 15 menit, sekitar 10 sampai 15 menit itu akan masuk ke skala 3. Ya. Skala 3 apa tadi? Ya. Setelah bayi lahir sampai plasenta lahir. Untuk membantu plasenta akan cepat lahir, kita injeksi oksitoksin. Ambil oksitoksin. Kita masukkan bisa lewat paha. Kita suntik. Kemudian kita perhatikan apakah tanda-tanda plasenta sudah lepas. Apa? Tali pusat boleh memanjang. Caranya di mana? Ini kita tekan. Kemudian ada perpanjangan dari tali pusat ini. Pada yang kedua apa? Perut. Udah? Ayo. Sengaja gede. Perut kenceng ya. Ya, rahim bulat. Nah, setelah itu cara untuk menolong plasenta, frame kita ajukan kira-kira 5 cm di atas vagina. Kemudian kita kencangkan, kita tarik ke bawah dulu, kemudian ke atas, kita putar. Ya. Kemudian kita tangkap dengan cara menangkap kedua sisi sambil kita pilih. Setelah itu kita taruh, ambil stasa, bersihkan dari darah. Cara melihatnya tolong jangan salah. Ke atas itu bagian plasenta yang dekat dengan endometrium tadi yang menempel di endometrium. Nah, kemudian kita lihat yang namanya papiloidus. Kalau papiloidus sudah lengkap, baru kita masukkan di tempat plasenta.
Kemudian setelah plasenta lahir, kita cek apakah ada perdarahan atau tidak, apakah ada luka atau tidak di perineum. Alhamdulillah ini tidak ada luka di perineum, sehingga kita tidak perlu untuk melakukan heating atau jahitan. Ya. Kemudian setelah itu kita kenalan alat-alat semuanya. Istirahat. Cuci tangan dengan 5 langkah, kemudian kita cek kepada ibu untuk fase termisal tadi. Bagaimana Bu? Buan sudah enakan ya? Alhamdulillah, anak ibu perempuan lahir sehat. Ingat tadi ya, ada satu tindakan yang harus kita lakukan untuk inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat sebelum plasenta kita tolong, itu anaknya kita banding, disemenkan dengan dada si ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ganti. Coba untuk menanyakan apakah materi ini bisa diserap atau tidak, ya. Pada tahap kala 3 untuk membantu kontraksi ibu, tadi yang disuntikan ke ibu apa? Siapa yang menjawab? Maka? Ya. Oksitoksin, ya, bukan antitoksin tapi oksitoksin, ya. Dari materi pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan pada praktek di laboratorium, bagaimana cara menolong persalinan yang baik. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang konsep postpartumnya, ya. Jadi bagaimana perawatan setelah persalinan. Saya kira dari saya cukup. Kita nanti akan lanjutkan lagi untuk materi-materi laboratorium. Kita berjadwal, ya. Nanti siapa yang bertanggung jawab, silakan cover untuk menghubungi bagian laboratorium untuk penjadwalannya. Masing-masing setiap praktek pendampingan nanti 5 orang, sehingga akan lebih intensif di dalam penilaian atau mengevaluasi apakah praktek Anda itu nanti bisa maksimal atau tidak. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan besok dengan pembahasan postpartum. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.